Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah merupakan pusatnya ibadah umat Islam dari seluruh dunia. Sebagai tujuan, orang berhaji maupun umroh. Indonesia terkenal sebagai negara dengan umat Muslim terbanyak. Dan ternyata hanya ada 3 ulama Indonesia yang berhasil menjadi imam di Masjidil Haram. Tahukah Anda, siapa saja 3 ulama Indonesia yang dipercaya menjadi imam di Masjidil Haram? Simak penjelasannya sampai akhir. Bersama kita, berbagi ilmu. Ulama pertama yang menjadi imam di Masjidil Haram adalah Syekh Junaid Al-Batawi. Syekh Junaid Al-Batawi, dari ujung namanya saja, kita sudah bisa mengetahui dari mana ulama ini berasal. Beliau lahir di Pekojan, Jakarta. Beliau adalah salah satu dari ribuan alim ulama asal Betawi. Kawasan Pekojan merupakan pusat intelektual Islam di Betawi pada pertengahan abad ke-19. Kiprah Syekh Junaid justru terungkap dari catatan perjalanan Snoek Hurgronje, seorang orientalis terkemuka asal Belanda, yang saat menyusup ke kota Mekah. Perjalanannya ditulis dan dibukukan dengan judul Mekah in the Latter Part of 19th Century. Syekh Junaid Al-Batawi telah bermukim di Mekah selama kurang lebih 6 tahun. Diketahui tahun 1834 Masehi, dia sudah menetap di Mekah namun tidak diketahui pasti sejak kapan ia hijrah. Beliau mempunyai banyak murid, yang kemudian menjadi ulama terkemuka di tanah air bahkan di dunia Islam. Karena luasnya pengetahuan keagamaan, Syekh Junaid, masyarakat Islam di Mekah menggelarinya sebagai Syekhul Masyaikh, guru dari segala guru para ulama mazhab Syafi'i. Syekh Junaid juga mengajar di serambi Masjidil Haram, serta menjadi imam di Masjidil Haram. Meskipun tidak diketahui tanggal pasti wafatnya, Syekh Junaid telah mendidik murid-muridnya asal Betawi menjadi ulama-ulama besar. Selanjutnya, yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, atau Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di Tanara, Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah, 1813 Masehi. Ia adalah salah satu ulama Indonesia yang pernah menjadi imam Masjidil Haram. Beliau adalah seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif menulis kitab. Jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir dan hadis. Ia juga menjadi khotib dan guru besar di Masjidil Haram. Ia tinggal di Mekah sejak 1825 Masehi, dan pulang ke tanah air 3 tahun kemudian. Sampai tanah air, beliau menyaksikan praktik-praktik ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dan gerak-geriknya dibatasi. Hingga akhirnya, ia kembali lagi ke Mekah pada tahun 1830 Masehi. Di sana beliau memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya. Dan, ia wafat pada tahun 1897 Masehi di Mekah. Lalu yang terakhir, ulama Indonesia yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah ulama Indonesia asal Minangkabau. Beliau lahir di Kota Tuo, Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 6 Zulhijjah 1276 Hijriah. Pada tahun 1287 Hijriah, ia diajak oleh sang ayah, Abdul Latif, ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah selesai, ayahnya pulang ke tanah air, sedangkan Ahmad tetap tinggal di Mekah untuk menyelesaikan hafalan Qurannya, dan menuntut ilmu dari para ulama Mekah yang mengajar di Masjidil Haram. Kealiman Syekh Ahmad Khatib rahimahullah dibuktikan dengan diangkatnya, ia menjadi imam dan khotib sekaligus staf pengajar di Masjidil Haram.
Selain itu, beliau juga menjadi mufti mazhab Syafi'i dan beliau wafat sekitar tahun 1961 Masehi, di Mekah. Hingga saat ini, belum ada ulama Indonesia yang bisa meneruskan jejak ketiga orang tersebut. Pasalnya, posisi sebagai imam besar memang bukan gelar sembarangan. Pemilihannya dilakukan langsung oleh mufti, atau pemerintah setempat. Hal pertama yang jadi penentu adalah akhlak yang tinggi, serta memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu agama. Mereka juga harus memiliki kualitas suara, hafalan, bacaan, bahkan asal-usul keluarga yang baik. Ini karena Imam Masjidil Haram adalah sosok yang menjadi rujukan umat Islam dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.